Gitu kan? Kalau dia sekarang lebih dari satu ini kan, ada bedanya atau memang sama? Sebenarnya sama aja, cuma kita aplikasinya kita sendiri-sendiri kan Pak. Kalau yang sebelah sini kita punya aplikasi juga. Biasanya yang kita displaykan di sini itu namanya UGDK, Unit Gawat Darurat Kemiskinan. Oh ini masuk ke data kemiskinan kan? Iya, data kemiskinan di Banyuwangi. Jadi ini program-program yang sudah terrealisasi, ada berapa ribu yang sudah menerima, dan ini peta kemiskinannya. Nah ini yang saya katakan tadi, ini 25 kecamatan di Banyuwangi, dan kalau misalkan berapa kecamatan? 25. 25, oh 35 ya. 25. Kalau misalkan klik nanti per kecamatan langsung muncul desanya beserta jumlah KK yang menerima bantuan dari Banyuwangi yang masih dalam kategori kurang mampu. Ini sudah smart city beneran ini ya. Di sini Pak. Oh ya. Nanti real by name dan juga by By address address, kalau ya. misalkan Bapak klik salah satu warga yang ada di sini. Nah ini langsung munculnya data per KK. Terus juga ada juga variabel rumah tangga yang mereka miliki Pak, yang menjadi mereka dalam kategori kurang mampu itu seperti apa kayak gini. Ini program bantuan yang sudah terrealisasi, yang dicetak berarti sudah menerima. Memandang pemerintah Kabupaten Banyuwangi seperti melihat hubungan harmonis sebuah keluarga. Orang tidak sungkan-sungkan datang ke pemerintah daerah setempat karena siapapun tamunya dilayani dengan suguhan kuliner khas daerah berupa makanan dan minuman. Para tamu mengambil sendiri jajanan dan minuman berupa teh, kopi, serta jamu seperti beras kencur dan temulawak. Masyarakat yang ingin berkomunikasi dengan pemerintah bisa melakukannya dengan mudah tanpa dipandang status sosialnya. Tepatnya di kantor Pemkab setempat, tamu diterima secara terbuka, tidak hanya bagi masyarakat melainkan juga bagi awak media khususnya. Bahkan informasi detail tentang kepala keluarga di suatu desa, aplikasi ini akan menunjukkan kepala keluarga yang bersangkutan lengkap dengan berbagai informasi di dalamnya, termasuk informasi tentang kemiskinan dan bantuan-bantuan sosial yang sudah disalurkan. Jaringan Media Cyber Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipimpin Boy Mashudi diterima Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyuwangi Budi Santoso dan Kepala Dinas Pariwisata setempat pada kunjungan tanggal 18 November tahun 2022. Pengurus Jaringan Media Cyber Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat disambut dengan ramah dan penuh dengan suasana kekeluargaan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah terbiasa menerima tamu seperti keluarga sendiri yang kelak akan menjadi sumber potensi pemasaran bagi daerah tersebut. Kota gitu. Jadi memang sengaja kita buat seperti ini dulu idenya Pak Bupati, Pak Anas waktu itu. Bagaimana kita menerima tamu tidak usah melihat status sosial, tidak melihat bahwa itu beliau itu pejabat, tidak, semua kita terima di sini. Dan kami setiap hari ini yang membuat yang belum ini sambil, jadi kalau di sini tidak ada penyajian khusus. Biasanya kalau di tempat diterima kan dikasih minum, dikasih kotak gitu kan. Nah ini self service kalau kami di sini, silakan ada kopi, ada teh, ada juga jamu. Beginilah cara menerima tamu kami di Banyuwangi. Alhamdulillah penerimaan seperti ini justru banyak diapresiasi oleh tamu-tamu kami yang datang. Semoga teman-teman semuanya juga berkenan dengan penerimaan kami seperti ini. Silaturahmi antara Jaringan Media Cyber Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menemukan banyak hal yang sangat positif sebagai pembelajaran suatu daerah. Selain memiliki pusat informasi yang bisa diakses dengan mudah oleh semua pihak,
setiap kepala dinas di kabupaten tersebut sanggup menjelaskan detail tentang Banyuwangi karena mereka sudah memiliki visi yang sama tentang daerahnya. Dengan pemahaman tersebut, tugas-tugas kepala daerah akan terbantu dengan mudah. Banyuwangi memiliki potensi wisata yang diperhitungkan seperti Kawah Ijen, perkebunan karet, perkebunan kopi dan coklat. Selain itu, bentangan pantai mulai dari perbatasan Situbondo hingga Jember merupakan aset potensial yang dimanfaatkan untuk pariwisata seperti untuk ajang berselancar. Spot lain seperti Pulau Merah dan Teluk Ijo. Potensi ini terus dikembangkan dengan mengangkat kearifan lokal. Homestay dibangun diantaranya dengan menyulap rumah penduduk agar memenuhi standar kesehatan, terutama toilet yang bersih yang menjadi cermin isi keseluruhan kabupaten tersebut. Masyarakat diajak secara bersama-sama membangun potensi yang ada. Dengan cara ini, rasa memiliki tumbuh kuat di satu sisi. Di sisi lainnya, siapapun yang datang ke Banyuwangi akan menjadi PR untuk kabupaten tersebut. Ujung tombak Banyuwangi adalah masyarakatnya sendiri. Dalam kaitan ini, driver yang biasa mengantar tamu dibina dalam melayani tamu-tamunya agar tampil memberikan informasi yang positif bagi Kabupaten Banyuwangi. Pemda setempat mengedukasi masyarakat menjadi ujung tombak promosi pariwisata. Siapapun pengunjung yang datang, maka sekali datang akan kembali. Pentingnya semangat di sektor pariwisata tidak lepas dari teori yang dijadikan dasar pijakan sejak Bupati Banyuwangi disandang Abdullah Azwar Anas yang kini menjadi Menpan RB. Dengan memilih pariwisata, secara otomatis semua aspek bisa dibangun, termasuk infrastruktur. Tempat-tempat unik seperti lokasi kuliner kadang dikejar oleh pengunjung dimanapun berada, sampai menciptakan efek ganda sektor lain yang tak terbayangkan. Setidaknya, pariwisata Banyuwangi telah membuat pertumbuhan ekonomi lebih merata, dengan munculnya usaha-usaha tidak hanya di perkotaan, melainkan juga di tengah sawah atau di tepi sungai dengan jumlah pengunjung yang luar biasa. Kerjasama pemerintah daerah dengan media massa berjalan sangat baik dengan tereksposnya program-program positif pemerintah daerah yang berjuluk The Sunrise of Java itu. Misalnya yang menyangkut inovasi pelayanan publik melalui mal pelayanan publik yang diperkuat, Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2017. Mal pelayanan publik melayani proses pemenuhan dokumen administrasi dan perizinan seperti paspor, administrasi kependudukan, layanan kepolisian, layanan Kemenag, OSS, pajak, BPJS, dan lain-lain. Terdapat juga ruang baca sejenis perpustakaan yang disebut sudut baca. Area bekas gedung mangkrak itu kini terbuka bagi warga masyarakat. Hebatnya, ketika petugas memberikan pelayanan, proses-proses pelayanan itu bisa dilihat secara transparan, bahkan oleh orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, setiap melihat pengunjung yang datang, para pelayan masyarakat dari berbagai OPD itu senantiasa menyambut dengan senyuman. Nggak usah mau setelah laporan pajak, contoh laporan pajak di sini bayarnya nggak usah ke Bank Jatim, di sini ada Bank Jatim kan langsung cepet, gitu, nggak usah kesana kemari. Bisa menghindari percaloan juga ya. Kalau di sini mau cetak KTP sama kan sudah di sini semua. Kalau mau BPJS, setelah dari KTP mau BPJS, di sini juga BPJS, sudah ada. Jadi sekali jalan 2-3 pulau terlampaui. Satu langkah aja udah di sini semua.
Itu bisa dalam sehari berapa gini kebutuhan? Kalau itu langsung ke petugas ya Pak.